Hai, kami dari PER 26. Saya Cynthia Gini Audi Nenggolan dengan NIM 12S25035. Saya Ervina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari T04. Oke. Langsung saja saya bacakan soalnya. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian stress test, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya, buy more pay less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberikan potongan 2%. Pembelian minimal 10 eksemplar diberikan potongan 5%. Pembelian minimal 20 eksemplar diberikan potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau dynamic addition, dynamic removal. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap 2 buah buku berbeda. Contohnya, dengan ISBN 9798700048361 dan ISBN 9780439708180 dengan harga yang juga berbeda, dengan harga 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah satu buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3 sama dengan 78,43. Kemudian dengan adanya insentif potongan harga BMPL, kalian pelanggan dapat menambah untuk atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,5. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% dikali 7 sama dengan 97,7. Pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat diterapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua akan menyimpan harga buku price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeks. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari step array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number atau ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda.
jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Untuk setiap buku untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dalam nilai negatif. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucap mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presesi. Langsung saja ke program yang telah kami buat. Di sini kita akan mendeklarasikan ISBN ini dengan menggunakan string, dengan tipe data string, dan kita array. Size-nya array-nya itu 3. Dan selanjutnya mendeklarasikan jumlah buku dengan tipe integer, dan di array size-nya juga sama, ada 3. Kemudian di sini diinisialisasi bahwa jumlah buku array size 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita deklarasikan si harga ini dengan tipe data real, yang dimana kita array dan size array-nya 3. Kemudian kita inisialisasi si harga yang telah di array itu, dimana harga dengan size 0-nya itu 0, harga dengan size 1 itu 0, harga 2 itu 0. Selanjutnya kita kembali mendeklarasikan total harga dengan tipe data real, dan di array dan size-nya itu 3. Total harga yang pertama yang akan dibentuk sama dengan 0, total harga 2 atau total harga size 1 itu sama dengan 0, total harga 2 sama dengan 0. Kembali lagi kita mendeklarasikan si total akhir 1 itu dengan tipe data real, kemudian kita deklarasikan si i dengan tipe data integer, kita deklarasikan kembali jumlah buku 0 dengan tipe data integer, jumlah buku 1 dengan tipe data integer, kemudian jumlah buku 2 itu dengan tipe data integer. Kemudian diinisialisasi si i ini sama dengan 0, dan jumlah buku 0 sama dengan 0, jumlah buku 1 sama dengan 0, jumlah buku 2 sama dengan 0. Kemudian kembali lagi kita mendeklarasikan si string buku 0, string buku 1, string buku 2. Tipe datanya dari buku 0, buku 1, dan buku 2 itu adalah string. Kemudian kembali kita inisialisasi si buku 0 itu sama dengan buku, si buku 1 itu sama dengan buku 2 sama dengan buku. Kembali lagi kita mendeklarasikan si 0-nya 0 tipe datanya integer, 1 tipe datanya integer, 2 tipe datanya integer, dan 0 sama dengan 0. 1 sama dengan 1 ini dari yang awalnya itu string dibuat dia ke bilangan bulat. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Kemudian di sini kita pakai looping. Kemudian kita di sini memakai looping do, yang dimana kita akan memprosesnya terlebih dahulu, kemudian akan diperiksa di akhir. Yang pertama kita kerjakan itu menggunakan branching. Di sini kita terlebih dahulu kita menginput si ISBN-nya dulu menggunakan array-nya itu dengan size-nya i, yang dimana nanti kita akan memasukkan si ISBN-nya itu sesuai dengan berapa yang diminta soalnya. Kemudian kita masukkan branching. Di sini kita kerjakan si ISBN ini. Jika ISBN i sama dengan triple dash, maka jika tidak triple dash maka dia akan berlanjut ke sini. Namun jika dia triple dash maka i sama dengan 3, yang dimana tadi seperti yang dibilang di soal, kalau udah triple dash itu berarti program itu akan berhenti. Kemudian di sini karena dia bukan triple dash, jadi kita lanjut ke branching selanjutnya. ISBN i sama dengan ISBN 0.
Jika sama maka dia akan ke branching yang ini 0 sama dengan 0. Kemudian jika 0 sama dengan 0 maka akan diberikan penugasan buku 0 sama dengan ISBNI. Kita akan mengerjakan itu dulu, yang dimana jika benar si ISBN-nya itu sama dengan ISBN 0. Kemudian di sini setelah kita inisialisasi dari si buku yang sama dengan ISBN 1, terus jika ISBN 0 sama dengan buku 0 maka I sama dengan 0. Kemudian dimintalah kita untuk menginput harga dari si buku 0-nya ini. Kemudian kita input jumlah bukunya. Kemudian di sini kita kerjakan si buku jumlah buku 0-nya itu dengan ekspresi jumlah buku 0 ditambah jumlah buku si ini nanti akan diinput di atas. Kemudian kita inisialisasi 0 sama dengan 3, kemudian kita lanjut pekerjaannya itu I sama dengan I tambah 1. Kemudian jika ISBN 0 bukan 0 maka akan lanjut ke branching selanjutnya itu 1 sama dengan 1, dimana yang kita deklarasikan tadi si 1 sama dengan 1. Jika benar si 1 itu sama dengan 1 maka buku 1 akan menjadi ISBN yang akan kita masukkan tadi di atas itu. Selanjutnya lanjut ke graf selanjutnya, ISBN 0 sama dengan buku 1. Jika benar I sama dengan 1, lanjut ke input harga, lanjut ke input jumlah buku. Kemudian di sini kembali kita assign sama seperti penugasan yang di sebelah sini itu jumlah buku 1 ditambah jumlah buku 2. Jumlah buku 1 ditambah jumlah buku I yang akan kita input tersebut. Kemudian kembali kita beri penugasan 0 sama dengan 3 dan 1 sama dengan 1 ditambah 1. Di sini jika bukan ISBN 0 sama dengan buku 1 maka jika bukan maka dia akan lanjut ke sini si I sama dengan 2. Input harga, terus input jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I, dan kemudian diinisialisasi 0 sama dengan 3, kemudian I sama dengan 0. Jadi jika ISBN 0-nya itu bukan buku 1 berarti dia akan lanjut ke kepada branching yang ini dan ini. Tapi jika bukan dia akan lanjut ke jumlah buku 2, mencari jumlah buku 2. Ini kan mencari jumlah buku 1. Kemudian lanjut ke branching. Tadi kan kita sudah bahas yang true. Kemudian kita akan bahas yang false. Jika si ISBN ini bukan ISBN 0, kemudian kita akan lanjut ke branching selanjutnya ISBN I sama dengan ISBN 1. Kemudian di sini akan di true-nya kita akan mengerjakan ini. Pengerjaannya itu dimulai dari branching yang pertama. Jika 1 sama dengan 1 maka buku 1 sama dengan ISBN I yang akan diinput sini. Kemudian lanjutlah setelah dicarilah dia false atau true, dicarilah ini si ISBN 1 sama dengan buku 1. Jika benar si ISBN sama dengan buku 1 maka dia akan mencari si I sama dengan 1. Dimintalah input harga buku yang pertama, dimintalah input buku yang pertama juga. Dan di sini diberikan penugasan jumlah buku 1 sama dengan jumlah buku 1 ditambah jumlah buku I. Kemudian diinisialisasi lagi si 1 sama dengan 3. Si 1 yang di atas ini. Ya. Kemudian diberikan penugasan lagi si I itu sama dengan I tambah 1. Kemudian di false-nya dia diinisialisasi pertama si ini itu sama dengan 2. Kemudian si I yang harga diinputlah harga buku 2 sesuai dengan yang udah diinisialisasi di sini kan si I-nya udah 2, berarti ini kita mau input harga buku yang kedua. Harga buku 2, selanjutnya input jumlah buku 2. Kemudian di sini jumlah buku 2 itu akan diberikan penugasan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku 2 karena kan sudah diinisialisasi si ini sama dengan 2 tadi di sini. Kemudian kembali lagi diinisialisasi si 1 sama dengan 3.
dan si I sama dengan 0. Kemudian lanjut ke jika ISBN I bukan ISBN 1. Di sini jika ISBN I sama dengan ISBN 2, maka 2 sama dengan 2. Jika 2 sama dengan 2, maka si buku 2 itu sama dengan ISBN I. Lanjut ke branching selanjutnya, setelah kita mencari si 2 ini, lanjutlah ISBN 2 sama dengan buku 2. Jika benar, maka akan lanjut ke pengerjaan yang ini. I sama dengan 2, diinisialisasilah si I sama dengan 2. Terus diinputlah harga 2, karena kan si I sudah diinisialisasi menjadi 2. Kemudian untuk jumlah buku 2, diberikan lagi penugasan jumlah buku 2 sama dengan jumlah buku 2 ditambah jumlah buku I. Kemudian diinisialisasi si 2 nya menjadi 3, dan I sama dengan 0. Setelah itu diperiksalah di looping dunia ini, si I itu apakah lebih kecil dari 3. Jika tidak, jumlah buku 0 lebih kecil sama dengan 20. Di sini sudah mencari sejumlah buku dan kita akan mengerjakan diskonnya itu di sini setelah diperiksa si ISBN-nya itu. Kemudian di sini kan jika jumlah buku 0 lebih kecil sama dengan 20, maka harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 dikali 12/100. Ini untuk mencari diskon jika jumlah bukunya itu lebih kecil dari sama dengan 20, maka dia akan diberi harganya yang akan dicari itu akan dikalikan dengan diskon 12%. Kemudian di sini akan lanjut jika jumlah bukunya itu tidak 0 lebih kecil sama dengan dari 20, maka jika jumlah bukunya 0 lebih besar sama dengan 10 itu akan diberikan diskon 5%, yang dimana penugasannya itu harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 dikali 5%. Selanjutnya jika jumlah bukunya itu 0, jika jumlah buku 0 lebih kecil sama dengan 5, maka akan diberikan penugasan harga 0 sama dengan harga 0 dikurang harga 0 dikali 2%. Maka dari semua yang ini kembali diinisialisasi atau diberikan penugasan bahwa si total harga dari semua harga yang sudah kita cari dari jumlah buku yang ada itu akan dikalikan dengan jumlah buku 0. Jadi harga 0 akan dikalikan dengan jumlah bukunya. Kemudian kita lanjut ke branching ini, jumlah buku 1 sama seperti yang di atas ini untuk mencari diskon dari jumlah buku yang kedua itu. Sama jika jumlah bukunya lebih besar jika jumlah buku 1 lebih besar sama dengan 20, berarti diskonnya 2%. Jika jumlah bukunya itu lebih besar sama dengan 10, harga bukunya didiskon 5%. Jika jumlah bukunya lebih besar sama dengan 5, diskonnya itu 2%. Kemudian setelah selesai dicari dari diskon harga buku untuk mencari lebih besar dari 20, 10 atau 5, diberikanlah penugasan di total harganya ini. Di total harganya itu total harga 1 sama dengan harga 1 dikali jumlah bukunya. Jumlah buku 1 yang dimasukkan itu kan kita udah pakai 3 array, jadi ada 3 buku yang mau kita hitung kalau kita pakai array itu 3. Jadi sama saja branching yang digunakan di sini, tapi dia 3 kali dikerjakan dengan jumlah buku yang berbeda. Ini kan jumlah buku 2, jadi kan harga itu kan size itu kan dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, hasilnya itu jadi 3 karena size array itu kan tadi kita buat dimulai dari 0 dia. Kemudian lanjutlah juga sama seperti yang di atas, kita mencari jumlah buku 2 ini lebih besar sama dengan 20
atau lebih besar sama dengan 10 atau lebih besar sama dengan 5, dikasihlah diskonnya sama seperti yang di atas itu. Kemudian di sini kita assign lah si total harga 2 itu sama dengan harga 2 dikali jumlah buku 2. Dan lanjut ini kan untuk mencari si total harga. Di sini untuk mencari si total akhirnya itu diberikan penugasan total harga ditambah total harga ditambah total harga. Jadi si total harga buku yang di input pertama itu, yang di kedua sampai yang ketiga itu dijumlahkanlah semuanya. Kemudian di output lah, kenapa pakai to fix total akhirnya ini kita kenapa pakai to fix terus koma 2. Jadi kenapa total akhirnya itu kita pakaikan to fix, supaya nanti hasil bilangan komanya itu yang di belakang koma itu hanya 2 dia keluar. Kemudian langsung saja kita coba. Jadi di sini kami sudah menginput dari example yang kedua. Di sini kami menginput ISBN-nya itu yang pertama yang ini, yang kedua harganya dan jumlah bukunya. Dilanjutkan dengan ISBN yang kedua, ISBN yang ketiga, dan ISBN yang keempat. Tadi kan kita bikin size array-nya itu di saat kita mau menginputnya itu kan 3. Tapi selagi kita belum buat si ISBN-nya itu triple dash, jadi dia akan terus meminta si ISBN-nya itu sampai berapapun yang kita mau. Contohnya di sini kan ISBN-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ISBN, padahal kan size array-nya itu tadi cuma 3. Tapi karena kita nggak masukin si ISBN-nya itu triple dash, jadi dia akan terus meminta ISBN-nya. Kemudian di situ setelah kami input semua ISBN, harga buku dan jumlah bukunya, maka hasil dari total semuanya itu muncul harganya 771,52 USD. Oke. Sekian lah. Sekian persentase lah. Sekian presentasi Tugas dari kami. Sekian presentasi tugas dari kami. Terima kasih.